Salam sejahtera untuk Bu Wulan Muharyani M.Ilkom. Saya Zulhiza Retnauli, mahasiswa kelas 632B di Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang. Dengan 6323549, saya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan kontribusi saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, khususnya dalam tugas mandiri pertama kali ini. Tema yang dibahas adalah anti korupsi, suatu isu yang sangat relevan dan penting dalam konteks masyarakat dan pemerintahan saat ini. Sedangkan saya mengambil judul yaitu integritas adalah fondasi utama dalam memerangi korupsi. Integritas bagi saya bukan sekedar kata, namun merupakan suatu prinsip yang menjadi fondasi utama dalam menjalani kehidupan. Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa memiliki integritas yang kuat adalah kunci utama dalam memerangi korupsi. Melalui tugas mandiri ini, saya berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya integritas dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan bersama dalam memerangi korupsi. Baik, langsung saja, mari kita simak baik-baik video ini sampai akhir. Integritas adalah fondasi utama dalam memerangi korupsi. Dalam upaya menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi, nilai-nilai integritas menjadi landasan yang tak tergoyahkan. Integritas mengandung makna kejujuran, tanggung jawab, dapat dipercaya, kebenaran, kesetiaan, dan komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang tinggi. Korupsi sebagai perbuatan yang merusak dan merugikan seringkali timbul akibat kekurangan integritas dalam diri individu maupun institusi. Korupsi termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari penerimaan suap, penggelapan dana, tindakan pemerasan, gratifikasi, perbuatan curang, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Namun, korupsi tidak selalu terbatas pada hal-hal kekayaan, tapi juga dapat melibatkan korupsi waktu, tenaga, dan pikiran. Contohnya yaitu datang tidak tepat waktu, penggunaan waktu kerja untuk kegiatan pribadi, misalnya bermain handphone, eksploitasi tenaga kerja, menyontek dalam ujian atau tugas, mencuri atau menyalahgunakan ide atau karya intelektual orang lain tanpa izin atau kompensasi yang layak. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 sendiri mengatakan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Menurut Letterfries, mantan Direktur Jenderal Pembangunan Eropa mengatakan korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar utang suatu negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Jadi, tindakan korupsi ini tindakan kriminal yang sangat merugikan sekali. Baik merugikan untuk negara karena uangnya diambil berlebih, dan merugikan masyarakat karena tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai. Pentingnya memahami hubungan antara integritas dan korupsi terletak pada kesadaran bahwa integritas yang kuat akan menjadi penghalang yang efektif terhadap perilaku koruptif. Individu yang memiliki integritas tinggi akan menolak segala bentuk godaan korupsi, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Mereka akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan tanpa memandang kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ingat, korupsi dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Contohnya bisa terjadi di pemerintahan, sekolah, tempat kerja, tempat tinggal, pasar, dan lain sebagainya. Alasan mendasar seseorang melakukan korupsi adalah karena kebutuhan, terbukanya peluang, ingin memperkaya diri sendiri, ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Bahkan, pendapatan yang dinilai tidak mencukupi bisa menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi. Selanjutnya pada aspek politik, korupsi terjadi karena kepentingan politik serta haus kekuasaan yang ingin meraih dan mempertahankan jabatan. Kualitas moral individu juga berperan penting dalam penyebab terjadinya korupsi, yaitu adanya sifat serakah dalam diri manusia, gaya hidup yang konsumtif, dan himpitan ekonomi dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Dalam aspek sosial, keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korup. Pendidikan tentang nilai-nilai integritas perlu dimulai sejak dini, baik di keluarga maupun di lingkungan pendidikan formal.
Anak-anak perlu diajarkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, komitmen dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemberian teladan oleh pemimpin dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi juga dapat menjadi contoh yang baik bagi generasi muda. Kesadaran akan pentingnya integritas dalam memerangi korupsi juga harus tercermin dalam tindakan nyata. Masyarakat perlu mendorong terciptanya lingkungan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Institusi publik dan swasta juga harus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk menindak tegas tindakan korupsi. Nilai anti korupsi dan integritas termanifestasikan ke dalam bentuk kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, keadilan, keterbukaan, kedisiplinan, kesederhanaan, dan kepedulian. Nilai-nilai ini kita amalkan pada pribadi masing-masing sebagai pencegahan dalam korupsi, baik korupsi waktu, uang, tenaga, dan pikiran. Dengan memperkuat nilai-nilai integritas dalam memperkuat diri individu dan masyarakat secara keseluruhan, kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak memberi ruang bagi korupsi untuk tumbuh dan berkembang. Pribadi yang berintegritas adalah mereka yang menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama membangun masyarakat yang bersih, adil, dan sejahtera. Memang mudah sekali dalam merangkai kata daripada tindakan. Korupsi sudah mendarah daging di Indonesia dan sukar dibasmi. Tapi, marilah perlahan-lahan kita putuskan rantai korupsi dengan tidak tergabung dalam orang-orang yang korupsi. Baik, sebelum mengakhiri video ini, saya Zulhiza Retnauli ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam upaya pencegahan korupsi. Semoga semangat integritas senantiasa membimbing langkah-langkah kita menuju masa depan yang lebih bersih, adil, dan sejahtera untuk semua. Pribadi anti korupsi.